teman-teman, dari penemuan awal kita sampai di sini, ada seorang bapak-bapak selalu membantu kita, selalu memberikan perhatian kepada kami dan kepada ODGJ ini. Nah, beliau selalu membantu, memberikan makan, memberikan rokok, memberikan kopi. Kita jadi bertanya-tanya, siapa ini bapak ini sebenarnya? Nah, sekarang kita wawancara dengan bapak. Bapak dari tadi membantu kami. Bapak memberikan perhatian sama ODGJ ini. Jadi karena alasan kemanusiaan, Bapak sering membantu ibu ini. Enggak. Oh, enggak sering. Iya. Karena baru ini. Ya. Nah, sepanjang yang Bapak tahu, sudah berapa lama ibu ini berada di sini, Pak? Kalau menurut saya itu bangsa ada kayak 6 bulanan ada, Pak. Sudah 6 bulanan. Jadi dia mundar-mandir ya. Pergi, kadang hilang gitu ya. Karena nongol lagi, cuman di sini nih yang lama nih yang betah. Di sini nih bangsa kayak ada bangsa 2 bulan nih. Tanya aja orang warung nih investasi. Ini sebentar lagi nih orang warung nih datang. Iya. Oh iya, jadi sudah lama di sini ya. Nah, keseharian dia seperti apa, Pak, di sini, Pak? Seharian itu ya paling kalau saya ketemu itu kadang ya lagi minta nasi di warung. Ya, nah, ya kadang kalau orang tuh enggak ini ya malum sih namanya orang kan lain-lain sifatnya ya. Iya. Gitu. Ya kalau nggak senang ya marah, ya nambah dia galak. Dia galak ya, galak, suka memaksa ya. Iya. Saya mendapatkan informasi bahwa ibu ini sering dibawa oleh laki-laki. Apakah itu benar? Kalau masalah itu saya pernah ngelihat juga digonceng motor, ya. Ya. Lihat, orang tuh kok digonceng motor gitu. Ya. Bisa. Besoknya ada lagi. Saya kira tadinya apa itu saudaranya, apa gimana gitu ya? Iya. Ya syukur aja lah, mungkin saudaranya. Iya. Taunya besok ada lagi. Ada lagi. Jadi kemungkinan ini bukan saudara, Pak ya? Bukan, Pak. Nggak ada hubungan apa ya? Sepertinya nggak ada hubungan ya. Kemungkinan memang orang-orang yang memanfaatkan. Iya. Merasa namanya kalau seandainya saya bisa saya tolong. Lihat keadaan hidupnya kayak gitu aja. Iya. Kalau hubungan saudara, hubungan apa nggak ada. Iya. Ini kan luka, Pak. Iya. Nah, ini semenjak kapan, Bapak? Yang setahu Bapak, dia semenjak kapan Bapak melihat dia luka di wajah? Itu pagi kemarin kan saya lewat sini, Mulung. Itu dia udah duduk di sini, ya. Lihat darah itu masih ngucur. Masih ngucur. Ya gitu ya. Ya terus saya kan biasa nongkrong di seberang, ngopi apa ya orang-orang. Saya tanya sama orang-orang warung, itu kenapa orang gila itu? Gak tahu, takut tabrak atau apa, gitu aja. Kasihan amat kata saya. Memang saya itu juga ya aduh sedih juga, tapi mau saya tolong gimana gitu ya. Untung aja ada bapak-bapak inilah gitu. Iya gitu ya. Tuh. Kan saya kan niat menolong. Iya betul. Iya. Ya untung aja lah ada bapak tuh saya berani nyebrang gitu. Ya saya juga udah saya bawain nasi gitu ya. Ya saya bawain kain-kain gitu ya. Ya tuh gimana cara itunya orang itu. Belum ada aja yang mau ini yang dikatin. Ya apa nggak kasihan kata saya gitu. Tapi ya syukur aja dia masih bertahan dari pagi kemarin kan sampai malam gitu kan. Karena sesama orang yang hidup di jalan, Pak ya. Iya, ya saya juga kan merasa hidup di jalanan kan. Kadang juga saking capek saya juga ketiduran di jalan. Iya. Jadi saya itu berpikir apa itu disabitin orang, apa gimana pikiran saya tadi begitu, Pak. Iya gitu. Soalnya dia kan tidur di pinggir jalan kan gitu. Jadi Bapak, apa yang Bapak lakukan itu sudah sangat benar. Bapak sangat mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Ya, Bapak mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi. Yang kami lihat Bapak sangat perhatian. Nama Bapak siapa? Jadi tadi kita belum berkenalan. Sahrul, Pak. Bapak Sahrul. Nah, boleh diceritakan Bapak profesinya apa ini, Bapak? Kalau sekarang kan sebagai pemulung. Ya, namanya gimana sih, Pak? Zaman ke zaman gitu ya. Ya. Makanya saya bilang saya sebagai sekarang jadi orang jalanan. Ya, kalau ngelihat kayak anak-anak muda itu
Ya kalau bisa saya obrolin gitu ya, sama lah kayak bapak tadi ngomong di mana kampung, Iya. ada orang tuanya siapa gitu ya. Iya, iya. Soalnya saya ini dari generasi sampai ininya hidup saya begini gitu ya. Nah, cobalah kamu kalau seandainya orang tua balik pulang gimana gitu. Iya. Jadi Bapak selaku hidup di jalan, ketika Bapak bertemu dengan orang-orang senasib sepenanggungan di jalan, Iya. apalagi yang masih muda, Bapak selalu bertanya, Iya, memberikan bertanya, nasihat. Iya, saya suruh balik pulang gitu kan, gitu. Ya cobalah balik ke orang tua lagi. Namanya di jalanin ini orang kan katanya ya siapa lu siapa gua aja. Iya. Hah? Dan jangankan masalah gitu, saudara juga katanya yang namanya katanya di perantauan itu jarang ketemu lah. Ibaratnya ya selain orang tua. Iya. Cuma makanya kamu kalau masih ada orang tua kembalilah pulang. Iya. Iya. Nah, semenjak kapan Bapak berprofesi sebagai pemulung? Sudah ada 6 tahun Pak. Sudah 6 tahun. Ya, akhir SBY ini. Ya, Apa kan? suku Bapak? Suku saya Sikumbang. Oh alah, berarti kita satu daerah Bapak. Iya. Bapak dari Asal dari nenek itu dari Padang Pariaman, Padang Pariaman, Pasir Lawe. Pasir Lawe. Nah, terus si nenek merantau ke Padang Panjang. Ya di sana lah berkembang, lahirlah bapak saya di situ. Iya. Terus bapak saya merantau ke sini. Merantau ke sini. Iya. Berarti ibu Lahir bapak saya. ini, ibu bapak berarti Minangnya Tulen ya? Iya. Tulen. Iya. Berarti bapak sudah lahir di sini. Iya. Lahir di sini. Ternyata saya bertemu dengan orang satu daerah, bertemu dengan orang satu kampung. Bapak dari Pariaman, saya juga dari Pariaman. Bapak masih mengakui sebagai orang Minang, Pak ya? Masih merasa Ya. sebagai orang Minang atau bagaimana? Ini Pak, jadi kemarin itu kan saya itu sakit kena tipes. Ah, Iya. Ya akhirnya nggak bisa, ya malum namanya apa kan. Jadi ya itu untung aja saudara itu ya. Ya saudara lah yang rawat. Jadi masuk rumah sakit Pangurawi itu 20 hari. Nggak bisa disembuhin ya. Mau dikirim ke Jakarta sama orang rumah sakit, saya nggak mau menolak. Akhirnya dibawa pulang. Ya akhirnya dirawat di Sumatera. Oh, Bapak sempat dirawat di Sumatera? Iya gitu ya. Di Padang Panjang? Di Padang Panjang. Jadi yang namanya orang tua udah nggak ada kan. Jadi maklum lah namanya hidup sama saudara, kita merasa nyusahin orang gitu ya. Iya, iya. Nah, jadi saya bertahan aja, gimana lama-lama berpikir kan. Gitu. Padahal masih dalam keadaan dirawat ya, makan, minum gitu ya. Semuanya belum keadaan sembuh lah. Iya. Jadi ya pikiran udah ini ya udah pergi aja dari rumah. Sekarang nih Bapak hidup di jalan. Dengan kondisi Bapak yang seperti ini, yang saya pikir nih umur sudah tidak muda lagi Bapak. Saya kelahiran 75. Hah? Kelahiran 75. 75? Iya. Benar 75? Iya. Cuman kan habis sakit kemarin tuh hancur semua sampai gigi ini keropos semua. Kulit tinggal kulit doang. Mau sama di rumah sakit tuh dirawat tuh sampai marah sama dokter. 75 umur Bapak, Iya. Bapak kelahiran 75 berarti Sekarang 40 jalan 48. 48 ya? Iya. Bapak baru 48 tahun? Iya. Ya, mungkin karena kondisi Bapak yang hidup di jalanan Pak ya? Iya. Ya. Terutama ya begitu. Bapak hidup di jalanan, Iya. kemudian istirahatnya mungkin ataupun Iya. asupan makanan juga tidak teratur. Iya. Mungkin itulah yang membuat kondisi Bapak seperti ini. Iya. Ya, tapi kadang orang bengong. Ya ngeliat di fisik kalau masalah kerja apa orang bengong. Iya. Orang pada ini ya kadang ada juga yang nanya, tapi dia nggak pernah sakit-sakit ini. Orang katanya kadang ada yang sakit pinggang, ada yang apa. Iya. Tapi kalau dia enggak, ya paling jawabnya ya belum umurnya, makanya kaget gitu. Ya, satu pertanyaan saya. Kenapa Bapak hidup di jalan? Ya itulah Pak, kata saya yang namanya nasib. Yaitu makanya saya sering sama anak muda-muda ya ngomong gitu ya, nasihatin gitu ya. Jadi tadinya saya asalnya itu ya gara-gara punya ibu tiri gitu ya, gitu. Yang tadinya saya tuh kan nggak punya orang tua gitu, orang tua perempuan. Jadi yang besarin nenek,
saya kira nenek itu ibu saya. Tahun setelah sekolah di SD, tahunnya nenek gitu kan, gitu. Jadi orang tua perempuan saya dulu meninggal habis ngelahirin saya 6 jam gitu pendarahan. Oh gitu. Ya, Iya. Jadi yang besarin nenek. Ya. Jadi setelah digedein sama orang tua lelaki, jadi umur-umuran kelas 1 SMP, ya si bapak nikah diam-diam gitu ya, gitu tanpa ini, gitu. Ya mulai di situ lah nggak karuan. Jadi saya hidup sama nenek ya, hidup sama nenek. Nah ya masih mending. Ya setelah nenek udah nggak ada itu, jadi udah nggak ada yang nggak ada pegangan lagi ya. Nggak ada yang nasihatan gimana lah gitu ya. Akhirnya gitu, bapak ke jalan. Nah ya, akhirnya saya berjalan kemana aja ya cari ini ya gitu. Nah akhirnya kakak itu yang nomor 3 itu ya, kasihan sama adiknya ya. Nah terus waduh, ya saudara-saudara saya kan rata-rata yang di proyek. Kasihan amat adik saya itu ya, dia dicari gitu ya, dia ditrainingin gitu di proyek. Nah ya, jadi setelah itu ya namanya nasib kata saya bujangan juga udah bisa beli tanah tadinya, masih bujangan gitu ya gitu. Ya namanya nasib jelek, ya dasar dari anak jalanan, anak gaul tadinya, ya. Jadi timbul yang namanya di proyek itu kan kadang kerja nggak selalu ini. Nah jadi giliran berhenti nyari kerjaannya susah gitu. Ya lama tes sana sini nggak lulus aja. Akhirnya timbul lagi pikiran nggak tahu balik lagi jadi anak gaul gitu. Akhirnya ke jalan lah ya. Nah sekarang bapak di jalanan. Berapa penghasilan bapak per hari itu bapak kira-kira bapak dapat berapa? Kalau yang namanya begini Pak ya syukur aja ya, kadang apa dari pemerintahnya ada perhatian gitu ya. Ya mungkin ya di situ aja. Kalau penghasilan kalau dibilang untuk mencukupin ya enggak Pak. Enggak mencukupi ya. Tapi alhamdulillah ada rezeki ya. Alhamdulillah kadang ya ada orang beri kemanusiaan yang sosialnya, ketemu di jalan, aduh kasihan amat sama bapak tuh. Ya kadang bawa mobil berhenti gitu ya. Ini buat jajan gitu. Ya alhamdulillah gitu. Pak ya, masih banyak orang-orang baik di sekeliling gitu ya. Jadi itu lagi lah yang sama Pak Ating ke ibu ini. Alhamdulillah. Makanya saya tadi tuh beliin makanan apa ya gitu. Ya itu juga ada milik tadi dari orang mobil gitu ya. Tuh. Cuman bagi saya ya selagi saya sehat gitu ya, saya ya dan apa dulu saya juga pernah jadi pengamen gitu ya, ya sampai ke Bali juga ya, tapi kadang ya pemberian orang tuh kadang saya nilai kayak gak ikhlas gitu ya gitu, jadi berbeda sama saya sekarang ini gitu ya. Ya itu makanya kadang kata teman-teman ya mulung susah kan, ya mending kamu ngamen aja lagi apa gimana kan. Udah enggak kata saya gitu. Biarin saya mulung begini ya gitu caranya ya. Yang penting halal Pak ya. Yang penting halal apapun gitu ya, pekerjaan gitu, kita yang ya. penting halal, tidak merugikan orang, nggak merugikan tidak mengganggu orang gitu. ya. Ya itu aja niat saya ya gitu. Dengan kondisi Bapak sekarang ini, Bapak hidup di jalan, Bapak memulung, jauh dari keluarga. Apa harapan Bapak ke depan? Harapan itu Pak, ya ada yang terutama ya berkeluarga lagi yang benar. Mau saran dari saudara juga banyak. Carilah istri yang benar gitu ya. Ya nanti kapan-kapan kami ya ibaratnya inilah sumbang apa gimana untuk adiknya ini bisa berkeluarga gitu. Nah, amin. Cuman bagi saya di jalan ini ya nama apalagi kondisi saya sekarang usaha lagi susah, itu seorang perempuan kan susah mempercaya. Ya, baik Bapak. Kami hanya bisa berharap di kondisi Bapak yang sekarang ini, Bapak selalu diberikan kesehatan ya, diberikan umur panjang, dan terutama Bapak bisa menemukan jodoh Bapak kembali, gitu kan? Itu harapan kita. Satu yang saya ambil dari Bapak, satu pelajaran, banyak pelajaran yang saya ambil dari Bapak. Salah satunya Bapak adalah orang yang ikhlas. Bapak orang yang peduli dengan sesama. Bapak peduli dengan lingkungan.
Iya. Bapak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Iya. Tidak banyak orang yang seperti Bapak. Dengan kondisi Bapak seperti ini, dengan keuangan juga yang pas-pasan, Iya. tapi Bapak masih mau berbagi dengan orang sesama. Bapak luar biasa. Bapak berbagi. Bapak mencari uang, mau mungut pulungan, Iya. mendapatkan uang yang tidak seberapa, tapi Bapak masih bisa berbagi untuk sesama. Sungguh mulia hati Bapak. Ya, sungguh mulia hati Bapak. Bapak mau membagikan apa yang Bapak dapat. Ya, Bapak dengan ikhlas membantu Bapak Ibu ini tadi. Bapak luar biasa. Ya, semoga kedepannya Bapak selalu mendapatkan rezeki, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Ya, baik teman-teman, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Bapak Sahrul. Salah satunya beliau ini sangat peduli dan mau berbagi dengan sesama. Semoga semakin banyak orang-orang yang seperti Bapak Sahrul, orang yang peduli dengan lingkungan. Luar biasa Bapak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan ya. Bapak ini ada rezeki sedikit buat Bapak. Aduh. Nah, udah ambil. Nah, ya. Nah, Terima kasih banyak. mudah-mudahan berkah Pak ya. Ya, baik Bapak. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu dan saya titip ini sementara ya. Dititip dulu, kalau ada yang nakal sama Bapak Ibu ini, Ya. Bapak tegur ya. Ya, pas saya ada lewat. Ya. Ya, baik Bapak, makasih ya. Terima kasih Pak. Ya.